Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Etika Budaya Nusantara dan Reaktualisasi Pancasila. Saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Fahad Ramadan, dan untuk materi pertama Firdan, saya sebagai pemateri pertama. Saya Febrianti Indah Perdani sebagai pemateri kedua. Saya Fatul Febrianti sebagai pemateri ketiga. Saya Nausrayani sebagai pemateri keempat. langsung saja kepada pemateri pertama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya akan menjelaskan etika, budaya, dan reaktualisasi. Yang pertama yaitu etika. Etika adalah suatu yang mendasarkan Pancasila baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kemasyarakatan, dan nilai keadilan. Adalah suatu adalah suatu perbuatan yang dikaitkan dengan apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang hidup di dalam realitas sosial, keagamaan, dan adat kebudayaan bangsa. Sedangkan budaya adalah suatu yang keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, keilmuan, kesenian, moral, dan adat istiadat. Dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir yaitu reaktualisasi Pancasila adalah sebagai penyegaran kembali sebagai haluan bangsa Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Predikat Pancasila sebagai ideologi terbuka seharusnya dibarengi dengan pembelajaran pendidikan Pancasila melalui model-model pembelajaran kritis pada para pelajar dan peserta didik. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Pancasila sebagai intisari etika budaya Nusantara. Pancasila berarti filsafat negara serta filsafat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mereka hanya bersifat sistematis. Sebagai suatu dasar filsafat, maka Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, seperti hierarki sistematis. Hierarki sistematis adalah suatu konsep yang berhubungan dengan Pancasila, satu kesatuan dengan yang lain. Berbicara etika berarti kita berbicara nilai. Menurut Pratoji menerapkan bahwa Pancasila sebuah kualitas yang tidak real karena Pancasila tersebut tidak untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan perkembangan untuk suatu negara yang beradab. Misalnya nilai sikap dan kejujuran yang melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. Makna sila-sila yang pertama, ketuhanan yang esa, berarti menghormati setiap warga negara dari berbagai bahasanya dalam menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak membeda-bedakan manusia dari suku, agama, bangsa, dan ras. Yang kedua, tidak melakukan diskriminatif. Yang ketiga, menjadi manusia yang disiplin, menghormati, dan tepat pada waktu. Hidup bersih dan sehat untuk manusia yang beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, tidak untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang ketiga, menjalin komunikasi sesama manusia, baik dari berbagai daerah. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong
Bagaimana reaktualisasi nilai-nilai Pancasila? Reaktualisasi Pancasila adalah bagaimana cara mengamalkan merealisasikan kembali nilai-nilai yang tersirat dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa, dalam kehidupan berbangsa, berbudaya dan bernegara di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Uraian tentang reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Bidang, posisi, dan lokasi Indonesia. Segala kegiatan pembangunan yang mencakup masalah penempatan, pemeliharaan, dan pengembangan yang berkaitan dengan posisi dan lokasi keseluruhan wilayah Indonesia harus senantiasa mempertimbangkan sila-sila Pancasila secara konsisten. Bidang kekayaan alam. Pembangunan yang melibatkan kekayaan alam Indonesia yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan pengembangan serta pelestarian segala sumber daya alam Indonesia harus senantiasa mempertimbangkan sila-sila Pancasila secara konsisten. Bidang kemampuan penduduk. Pembangunan sumber daya manusia atau SDM bagi bangsa Indonesia sangat mendesak dan tidak bisa ditawar lagi. Dengan pembangunan SDM yang tinggi akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terhormat di mata dunia, sehingga menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa lain. Namun demikian, dalam pembangunan SDM ini tetap mempertimbangkan sila-sila Pancasila secara konsisten. Baik, saya akan membacakan materi dari materi ketiga, yaitu bidang ideologi. Pembangunan dalam rangka memperkokoh dan mempertebar ideologi berbangsa dan bernegara tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sejarah telah membuktikan bahwa hanya Pancasila yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Yang keempat, bidang politik. Pendidikan dan pembangunan dalam bidang politik harus berlandaskan Pancasila sehingga tidak dapat digantikan dengan landasan yang lain, termasuk paham Barat dan Timur. Untuk itu, pendidikan dan pembangunan politik bagi bangsa Indonesia sangat penting, dan pelaksanaannya tetap mempertimbangkan pengamalan sila-sila Pancasila secara konsisten. Yang terakhir, bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi harus selalu berawal dan bersumber pada Pancasila secara konsisten. Pembangunan di bidang ekonomi harus mewujudkan aktualisasi Pancasila dalam wujud sebagai nilai dan utuh dan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ekonomi kerakyatan atas prinsip kebersamaan, keadilan, dan kemandirian. Yang kedua, sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan sosial atau sistem ekonomi campuran dan bukan pada mekanisme pasar. Yang ketiga, ekonomi kerakyatan atau agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan atau ketergantungan, rasa was-was, dan merasa diperlakukan tidak adil. Yang terakhir, pemerintah memiliki aset produksi dalam jumlah yang signifikan, terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi negara dan menyangkut hidup orang banyak. Sekian. Baik, saya akan membuka sesi pertanyaan yang dimana saya akan membuka 3 orang penanya.
Nul. Bel. Nul. Ya, udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana cara menyerapkan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat atau negara dalam bidang politik? Reaktualisasi nilai-nilai dalam bangsa dan negara dalam bidang politik. Bagaimana cara menerapkan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat atau negara di bidang politik? Mengapa? Oh. Dah. Ya. Bel. Mengapa diperlukan etika budaya Nusantara dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Dan reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya. Apakah komunisme termasuk ancaman di bidang ideologi? Jelaskan alasan. Apakah komunisme termasuk ancaman di bidang ideologi? Jelaskan alasannya. Ya. Nah. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari para audiens. Bagaimana cara menerapkan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bernegara dalam bidang politik? Mohon yang bertanya menjawab. Yang dimaksud dengan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana cara mengamalkan, merealisasikan, kembali nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa dalam kehidupan. Pancasila dalam kehidupan masyarakat, contohnya mengikuti acara pemilihan ketua RT atau RW, menghargai pendapat orang lain tentang sesuatu, bermusyawarah untuk pemilihan ketua RT atau RW, tidak melakukan segala cara untuk menjatuhkan lawan politik, menetapkan kebijakan politik yang lebih menunjuk kepada kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Kalau yang untuk negara berbangsa dan bernegara, yaitu ikut terlibat dalam pemilihan kepala daerah, presiden, dan DPRD, tidak melakukan penyebaran informasi yang bohong, fitnah kepada lawan politik. Setiap orang mesti menghormati dan menghargai keputusan dan pilihan orang lain. Perwujudan dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, melaksanakan dan menerapkan demokrasi
demokrasi di Indonesia. Berlakunya hukum yang adil dan tidak pilih-pilih atau pilih kasih. Sekian. Apakah bisa diterima? Ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Mengapa diperlukan etika budaya Nusantara dalam reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Oke, itu saja. Kemudian saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Husnul. Oke, pertanyaannya itu apakah komunisme termasuk ancaman di bidang ideologi? Yaitu paham komunisme merupakan ancaman di bidang ideologi. Sebab dalam prakteknya paham komunis tidak sesuai dengan Pancasila, di mana paham komunis tidak mempercayai keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, serta prinsip yang dianut berlandasan pada pertentangan antara kelas atau golongan, bukan kerakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sekian. Saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Jadi etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Suatu perbuatan dikatakan apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan maupun adat kebudayaan bangsa. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Reaktualisasi Pancasila dengan penyelenggaraan kembali Pancasila sebagai haluan bersama bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Predikat Pancasila sebagai ideologi terbuka seharusnya dibarengi dengan pengajaran pendidikan Pancasila melalui model-model pembelajaran dengan pendekatan kritis bagi pengajar dan peserta didik. Sebagai bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, rakyat Indonesia seharusnya bangga dan percaya diri untuk melahirkan Pancasila yang lain dari kawal kebudayaan sebagai panduan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pancasila seharusnya segera dibunyikan dari posisinya yang drastis bahkan nyaris dilupakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.